Manusia. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penciptaan manusia adalah sebagai berikut. 1. Manusia diciptakan oleh Allah dengan proses yang sangat menakjubkan. 2. Selama hidupnya, manusia mengalami beberapa masa. 3. Kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Poin A. Diangkat sebagai khalifah di muka bumi. Poin B. Diberikan bentuk yang terbaik. Poin C. Dilengkapi dengan perangkat yang menunjang. Poin D. Diberikan kekuasaan untuk menundukkan alam. Bekal hidup manusia. 1. Potensi jasmani. Allah menciptakan jasad yang membutuhkan makanan dan minuman agar jasad tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana ia juga membutuhkan pakaian dan tempat tinggal. 2. Potensi akal. Allah menciptakan akal yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar manusia dapat memahami atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan tugas dan kewajibannya berupa memakmurkan bumi sebagai khalifah. 3. Potensi ruh. Allah menciptakan manusia yang membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupan manusia menjadi lurus di dunia dan di akhirat. Penyakit manusia. Penyakit manusia menurut Al-Quran ada 2, yaitu penyakit hati dan penyakit jasmani. Untuk penyakit hati terdapat penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat. Penyakit syubhat disebutkan dalam Al-Quran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Al-Baqarah ayat 10. Di dalam surah lain dari Al-Quran juga disebutkan, وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan? Penyakit syahwat. Adapun penyakit syahwat disebutkan dalam Al-Quran. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa' inittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Penyakit jasmani. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penyakit jasmani dalam Al-Quran. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. An-Nur ayat 61. Allah menyebutkan penyakit jasmani dalam pembahasan mengenai haji, puasa, dan berwudu. Tentunya karena suatu rahasia tersembunyi yang amat menakjubkan yang menjelaskan kepada kita keagungan Al-Quran. Doa segala penyakit. Doa adalah obat. Doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa. Doa adalah senjata orang beriman. Dari Ali bin Abi Thalib, doa adalah senjata kaum mukminin dan tiang agama, serta
cahaya langit dan bumi. Tidak ada yang dapat menolak takdir, ketentuan Allah Ta'ala selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah, memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Hadis riwayat Tirmizi. Anjuran berobat jika sakit. Diriwayatkan dari Usamah bin Syuraik oleh Ahmad dan Ashabus Sunan, serta dipandang sah oleh Tirmizi. Katanya, saya datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Saya dapati seolah-olah di atas kepala mereka ada burung bertengker, disebabkan hormat dan taksim mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pun memberi salam, lalu duduk. Kemudian berdatanglah orang-orang Badui dari sana sini. Tanya mereka, "Ya Rasulullah, apakah kami boleh berobat?" Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berobatlah kamu, karena Allah Ta'ala tidak menaruh sesuatu penyakit, melainkan menyediakan obatnya, kecuali suatu penyakit, yaitu penyakit tua." Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu oleh Nasai dan Ibnu Majah, juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sesuatu penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itu berobatlah kamu." Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya, maka jika sakit setelah diobati, ia akan sembuh dengan izin Allah." Hukum berobat. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu memiliki metode yang cukup baik dalam mempertemukan beberapa pendapat di atas. Beliau merinci hukum berobat menjadi beberapa keadaan sebagai berikut. 1. Bila diketahui atau diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan, maka hukumnya wajib. 2. Bila diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat, namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan yang pasti, maka melakukannya lebih utama. 3. Bila dengan berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara sembuh dan kebinasaannya sama, maka meninggalkannya lah lebih utama, agar dia tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran tanpa disadari. Hukum berobat dengan barang haram. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pengobatan dengan tuak dan barang-barang terlarang lainnya hukumnya haram. Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ummu Salamah dan dinyatakan sah oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tiada menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu." Hadis ini juga disebutkan oleh Bukhari dan Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dari Abu Daud dari Abu Darda bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan bagi setiap penyakit itu obatnya. Dari itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram." Di dalam sanadnya terdapat Ismail bin Abbasi, seorang yang dapat dipercaya oleh orang-orang Syam, tetapi dianggap lemah oleh orang-orang Hejaz. Bahan-bahan yang dilarang. 1. Bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan. Najis, tuak, atau alkohol. 2. Bahan yang dilarang secara khusus. Besi panas, racun. Diriwayatkan dari Jabi bin Abdullah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada berbekam, minum madu, membakar dengan api, akan tetapi aku tidak suka berobat dengan cara kai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengobatan dengan ruqyah dan doa-doa.
Disyariatkan pengobatan dengan mantra dan doa-doa jika mengandung zikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti, karena kata-kata yang tidak dapat dimengerti tidak dapat dijamin akan bebas dari unsur-unsur kemusyrikan. Diterima dari Auf bin Malik. Katanya, di masa jahiliyah kami melakukan pengobatan dengan mantra-mantra. Lalu kami tanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dalam hal ini?" Ujar Nabi SAW, "Coba bawa kepadaku mantra tuan-tuan itu. Tidak apa mantra jika tidak mengandung kemusyrikan." Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Menurut Syafi'i mengenai mantra, ujarnya, tidak apa membaca mantra yang terambil dari kitabullah dan zikir-zikir yang diketahui. Jelas dasar syariatnya. Pengobatan Islam. 1. Sesuai tuntunan syariah, sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. 2. Dapat berupa pengobatan dengan ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia di alam atau kombinasi dari keduanya. 3. Tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang atau diharamkan. Bahan-bahan alam yang terkandung dalam Al-Quran. 1. Kurma. 2. Madu. 3. Tin. 4. Zaitun. 5. Delima. 6. Jahe. 7. Pisang.